Nah, supaya Ya, kita efektif dan efisien dalam mengambil keputusan. Misalnya ada banyak tuh alternatif yang harus kita lakukan dari problem solving tadi itu, dari kita memecahkan masalah itu kan kita banyak pilihan tuh. Nah, ya, dari misalnya ada 5 pilihan, yang mana ya. yang lebih efektif. Jadi kita pakai tools-tools yang itu, Oke. melakukan pendekatan itu, yang mana yang resikonya paling rendah yang kita ngambil itu sih. Oh, jadi cara ngambil keputusannya itu ada semacam kriterianya ya. Ya, betul, coach. Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Oke, sekarang halo Bu Widya, Pak Iwan, Bu Zakia, Bu Vika, terus ada siapa lagi ya? Ada Pak Rian, Bu Sylvia, Bu Mary, Pak Bimo, Pak Genta, ada halo, selamat malam Pak Genta, Pak Yaindoro, halo semuanya, salam kenal ya, saya Aulia. Oh iya, halo Pak Hardianto, salam kenal. Selamat datang di acara kita tingkatkan kemampuan problem solving dan decision making dengan coaching. Nah, mungkin kita langsung mulai aja ya. Buat teman-teman yang mungkin ngerasa apa sih itu problem solving, apa itu decision making, dan saat kita sebagai leader atau sebagai atasan, pemimpin yang punya tim, itu kebingungan atau gimana sih caranya buat atasi masalah-masalah yang sedang dihadapi, terus bingung gimana mau mutusin keputusan, memilih keputusan yang tepat saat ada beberapa pilihan yang harus dihadapin. Nah, mungkin langsung aja ya, kita mulai aja. Halo Coach. Halo. Ya. Oh ya Coach, apa sih Coach sebenarnya problem solving itu dan apa sih sebenarnya decision making itu Coach? Oke, sebelum saya jawab ya, teman-teman di sini mungkin ada yang bisa jawab nggak apa itu problem solving dan apa itu decision making? Silakan dicetak Di kolom di kolom chat komentar atau box-nya. chat Nah, box-nya. saya nggak bisa baca nih chat box-nya. Atau ada yang mau ngomong langsung boleh juga sih. Silakan, mungkin ada yang bisa. Pak Hardianto mungkin. Ya. Halo Pak Bimo Pak Bimo, salam silat. dari Oke, baru, apa wah kabar jauh Pak Bimo? sekali. Ada yang bisa jawab nih Oh, Pak Bimo? Mungkin problem malam solving Om. apa, decision making? Ada yang bisa kira-kira aja nggak perlu benar. Yang penting benar. Izin Om sharing Om. Pengambilan keputusan, Oke, pengambilan keputusan. Yang mana tuh pengambilan keputusan yang mana? Yang problem solving atau decision making? decision making, problem Ya, solving itu memecahkan masalah. ya, oke gitu ya. Good ya. Eh, ada yang bisa menjelaskan lagi? Maksudnya apa sih decision making? Apa pengambilan keputusan atau decision making dan problem solving menyelesaikan masalah. Kalau tadi kan translate doang ya definisinya. Ya, jadi pengambilan masalah bila ada di perusahaan kita ada permasalahan-masalahan, bagaimana sih trik dan cara kita menyelesaikan masalah tersebut? Oke, gitu ya. Jadi kalau ada masalah, bagaimana supaya triknya ya tadi ya Iya, untuk bisa memecahkan masalah tersebut gitu ya. iya, Oke, good. Kalau yang decision making apa bedanya nih? Sama atau beda? beda. Oke, Decision bedanya making apa? itu ya pengambilan keputusan. Jadi Oke, kalau ada satu ada masalah, satu lagi yang pengambilan keputusan. oke. Jadi masalahnya dulu, baru nanti Ya, betul. diambil Diselesaikannya. keputusannya gitu ya. Oke ya. Ya ada yang lain, good. Terima kasih ya. Yang lain Kalau Siap. kalau ada decision nggak? making itu bagaimana kita menggunakan sebuah tools atau alat untuk kita mengambil keputusan yang paling efektif dan efisien. Wow, gitu ya. Gitu ya. Jadi pakai tools-tools ya, Mas Yes. Haryanto ya. uh, Toolsnya apa aja tuh, kalau boleh tahu? Tools itu kan bisa fishbone ya, yang kayak Ya. itu. Habis itu bisa ANP, kalau analisa network, Hmm. AHP itu kan bisa, itu toolsnya. Oh, oke, tools-tools pengambilan apa? Analisis Analisis ya. hierarki proses ya, AHP. Mhm. Itu kan kuliah saya dulu sih, coach. Waduh, Nah, habis itu kan kita hitung-hitung kan. Nah, supaya ya. kita efektif untuk
efektif dan efisien dalam mengambil keputusan. Misalnya ada banyak tuh alternatif yang harus kita lakukan dari problem solving tadi itu, dari kita memecahkan masalah itu kan kita banyak pilihan tuh. Nah, Ya, dari misalnya ada 5 pilihan, yang mana ya, yang lebih efektif? Jadi kita pakai tools-tools yang itu oke. melakukan pendekatan itu, yang mana yang resikonya paling rendah yang kita ngambil itu sih. Oh, jadi cara ngambil keputusannya itu ada semacam kriterianya ya. Ya, betul coach. Itu sih Good, pemikiran saya. keren. Yang lain mungkin satu kali lagi, ada nggak? Izin Kus, Bimo Kus. Oke, Mas Bimo. Pak Bimo, Bedanya Mas Bimo. pengambil keputusan dengan pemecah masalah itu kalau menurut saya, kalau pengambil keputusan itu fokusnya itu memilih opsi terbaik dari beberapa alternatif. Itu Wah, fokusnya. keren. Terus kalau prosesnya itu biasanya melibatkan analisis data, pertimbangan Mhm. risiko dan manfaat. Ya, Terus juga ya. dari hasilnya itu berupa keputusan yang dibuat dapat berupa tindakan, strategi atau kebijakan yang diambil. Gitu ya. Oke, Jadi jadi ya, perlu gimana? keterampilan analisis masalah dan critical thinking itu kalau Oke, good. pengambil keputusan. Mengambil keputusan ya. Jadi Kalau mengambil pemecah masalah itu fokusnya menemukan solusi untuk masalah yang ada. Gitu. Jadi prosesnya itu biasanya melibatkan identifikasi masalah, brainstorming, implementasi solusi untuk mencari yang terbaik. Oke, Sedangkan dari sisi hasil itu solusi yang diterapkan itu dapat berupa proses, perbaikan produk atau pengambilan strategi yang baru. oke. Jadi keterampilannya itu lebih kepada kreativitas berpikir out of the box lah. Seperti itu kira-kira Coach. Terima kasih. Oke, jadi kalau agak nyambung-nyambung juga ya. Tapi kalau misalnya tadi problem solving lebih fokusnya ke bagaimana fokusnya ke masalah itu sendiri ya, mencari akar masalahnya, kemudian apa solusinya gitu ya. Nah, baru decision makingnya ya dari solusi-solusi ini yang mana yang mau diambil gitu kalau tangkap tadi ya. Kemudian dari situ yang mana yang mau diambil baru dia buat suatu rencana gitu ya, rencana tindakan ya kalau saya tangkap tadi ya, Pak Bimo ya. Betul Coach. Oke, kalau gitu coba ya saya share ya. Jadi definisinya apa nih kalau menurut ini ya? eh, saya ambil definisinya yang dari ini deh. eh, Harvard kok dari Harvard University and ini ya. eh Competency Dictionary. Nah, ini dia. Problem solving. Wah, persis dia seperti yang dijelaskan teman-teman tadi ya, Pak Bimo dan yang lainnya. Jadi problem solving dari mulai menganalisa masalah, mengembangkan solusi alternatif, dan memulai tindakan korektif gitu ya. Jadi ada masalahnya dulu ya. Gitu. Harus ditemukan masalahnya dulu. Gitu. Nah, kalau 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 dari sisi decision making apa nih? Agak panjang sih ini ya. Sebenarnya mirip-mirip ternyata gitu ya. Tapi di sini sampai ke tindakannya juga ya, mengembangkan solusi yang tepat dan tindakan gitu ya. Eh, jadi sebetulnya dua hal ini saling berkaitan ya, gitu. Problem solving, decision making gitu ya. Karena kalau nggak ada masalah gitu ya, apa keputusan yang mau diambil nggak ada juga gitu ya. Jadi harus ada masalah dulu atau ada challenge dulu. Gitu. Nah sekarang lanjut ya, proses. Kalau teman-teman udah belajar trainingnya mungkin kalau boleh saya tampilkan kayak gini nih ya. Mungkin banyak alternatif yang lain gitu ya, tahapan-tahapannya. Cuman kalau menurut saya ini tahapan yang generik lah, tahapan generik dari proses problem solving and decision making gitu ya. Problem solvingnya mungkin dari sebelah kirinya, decision makingnya yang kanannya gitu ya. Nah, yang sebelah kiri yang abu-abu ini prosesnya dari start gitu kan, mengumpulkan informasi, definisi problemnya apa gitu ya. Benar-benar definisi problem yang ini ya, yang mau diinikan gitu ya. Kemudian baru nanti tujuannya apa nih? Tujuan yang mau dicapai apa? Baru generate solution gitu ya. Nah, dari sini kan nanti ada analisa solusinya apa gitu ya, yang mungkin yang beberapa solusi gitu kan. Kita analisa yang mana yang akhirnya kita ambil yang terbaik gitu kan. Best solution selection kita pilih. Kita pilih solusi yang terbaik. Baru kita bikin action plan gitu ya. Nah, tahapan ini yang sebelah kiri ini divergent, yang kanan convergent. Ada yang tahu nggak istilahnya divergent, convergent? Sini, teman-teman. Aul tahu nggak Aul? Pernah dengernya di istilah matematika di Coach. Oke, kalau saya malah di film Divergent.
Tapi itu Divergent film tuh bagus sih ya. Jadi dia memang nyambung gitu loh. Sebetulnya definisinya mirip dengan yang di film Divergent itu sama yang di matematika mungkin gitu ya. Oke, Pak Sagala mungkin. Wah, udah masang kamera soalnya nih, udah ini. Apa? Divergent itu apa tuh, Pak? Kalau Convergent apa? Ada yang tahu di sini? Pak Bimo mungkin. Tadi udah bagus tuh. Tapi Divergent itu apa ya gitu ya? Kalau divergen itu kalau bahasa Indonesianya sih berbeda atau bercabang atau menyimpang gitu kalau dilihat dari Oh, ini. Terus. oke. Nah, Wis gitu ya. sedangkan kalau convergen itu dalam bahasa Indonesia sih seperti bertemu, berjumpa Ah, gitu. oke. Jadi Betul, Pak. Divergent itu mungkin tadi menyimpang, ya itu salah satunya ya. Cuman yang lebih umumnya itu divergent itu adalah meluas gitu sebetulnya. Dari satu titik tertentu kemudian dia meluas gitu ya. Karena di sini prosesnya yang kiri itu lebih ke mengenerate brainstorming kan tadi ya. Yang dibilang brainstorming kan berarti kan menghasilkan banyak sekali jawaban gitu loh. Divergent itu gitu. Jadi sebanyak mungkin menghasilkan banyak jawaban. Nah, convergent itu dari setiap jawaban tadi itu, dari semua jawaban yang mana yang dipilih, yang satu atau dua. Jadi mengerucut convergent itu. Ya, mengerucut memilih salah satu atau beberapa yang dari sekian banyak tadi menjadi suatu pilihan yang lebih matang gitu ya. Satu atau dua pilihan yang kemudian dibuat satu action plan. Nah, gitu. Jadi divergent sebelah kiri ini lebih ke creative thinking-nya tadi gitu ya. Tapi kalau yang convergent itu ke critical thinking-nya atau analysis thinking-nya gitu. Jadi divergent itu lebih ke mengenerate banyak sekali solusi atau jawaban, dari setiap semua jawaban itu kemudian dikerucutkan yang mana yang betul-betul bisa digunakan atau dipilih dan untuk digunakan. Ya, jadi problem solving dan decision making seperti itu prosesnya. Di sini ada yang bertanyakan dulu nggak, teman-teman? Sebetulnya saya nggak banyak membahas di sini gitu ya, karena saya yakin teman-teman udah pernah belajar di perusahaan masing-masing pelatihan problem solving decision making gitu ya. Nah, kemudian coaching. Kita sekarang masuk ke coaching nih ya, karena saya mau mengkonekkan antara problem solving decision making dengan coaching. Nah, coaching sendiri definisinya ini nih, teman-teman ya. Saya ngambil definisi dari ACF gitu ya. Hubungan kemitraan dengan klien dalam suatu proses yang memprovokasi pikiran dan kreativitas sehingga menginspirasi mereka untuk memaksimalkan potensi pribadi dan profesionalnya. Di sini jadi coaching itu prosesnya hubungan kemitraan gitu ya. Walaupun atasan dan bawahan ketika mengcoaching itu adalah partnership. Seperti begitu. Yang penting di sini adalah prosesnya adalah memprovokasi pikiran dan kreativitas. Nyambungnya di sini adalah dengan tadi problem solving decision making itu adalah proses berpikir divergentnya. Karena memprovokasi pikiran dan kreativitas itu pasti tujuannya adalah untuk mengenerate atau menghasilkan sebanyak mungkin jawaban dari masalah yang sedang dibahas, gitu ya. Mereka bahas masalah nih, saya bawain datang itu gitu kan, Pak, masalah nih, misalnya, gitu ya. Nah, disitulah proses coaching bisa berjalan. Proses coaching agar mengcoach tim Anda agar mereka bisa memecahkan masalah dan akhirnya mengambil keputusan. Jadi dengan cara di coaching. Kalau tadi Pak Hardianto bilang prosesnya dengan tools-tools gitu ya, Fishboard segala macam, bla 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 gitu ya. Nah, di sini lebih kepada prosesnya dengan coaching, dengan dialog dengan tim. Tentu masalahnya nggak semua sih gitu ya. Bisa di-solve dengan coaching dengan sekali diskusi gitu ya. Bisa lebih dari sekali diskusi gitu. Jadi kita menggunakan coaching untuk melatih tim bisa mengambil apa ya, memecahkan masalah dan mengambil keputusan. Itu ya, teman-teman ya. Jadi kalau coaching sendiri ini nih gitu ya prosesnya. Anda sebagai coach dalam hal ini fokusnya adalah bertanya dan mengeksplorasi untuk mendapatkan kesadaran atau wawasan barunya si tim Anda itu ya, atau orang yang Anda coaching. Karena tadi memprovokasi pikiran dan kreativitas seseorang itu berdasarkan penelitian ya, ternyata tuh bisa dilatih dengan proses bertanya dan eksplorasi. Bukan dengan cara ngasih tahu. Kalau ngasih tahu kamu harus begini, kamu harus begini. Itu tidak akan memancing proses, tidak memprovokasi pikiran kalau kayak gitu ya, teman-teman ya. Kalau cuma dikasih tahu kamu harus begini, kamu harus begini, itu tidak memprovokasi pikiran dan kreativitas di tim tersebut, gitu ya. Karena tidak apa ya, tidak diprovok pikirannya gitu. Nah, untuk memprovokasi pikirannya agar mereka bisa mendefine masalahnya apa, kemudian bisa mencari akar masalahnya, itu dengan proses bertanya dan mengeksplor. Jadi intinya coaching itu lebih banyak atau lebih banyak proses bertanya dan mengeksplorasi, sangat meminimalisir kasih tahu. Nah itu prosesnya. Kalau intinya ya supaya dia proses berpikir kreatifnya itu terpancing, gitu teman-teman ya. Nanti
beberapa pertanyaan-pertanyaannya nanti saya kasih gitu ya, eh, guidance-nya atau script-nya lah gitu ya. Pertanyaan yang khususnya adalah untuk memancing proses berpikir mereka dalam menyelesaikan masalah dan mengambil keputusan. Sekarang konsepnya dulu saya inikan ya, saya ajar share dulu. Materi bisa saya share sih PDF ya, nanti Mas Adi yang bisa share gitu ya. Share-nya ke sini aja ya, ke chatbox ini ya. Jadi hanya yang hadir aja yang dapat